Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Hari ini kita bicara tentang angin ribut, segala sesuatu yang ribut. Ya. Dan kita berbicara tentang kuasa. Ya. Kita sudah berbicara tentang kuasa. Kuasa yang apa kemarin? Kuasa yang tersedia. Ya. Kuasa yang tersedia sudah ada dalam hidup kita, yang kita akan gunakan. Kita belajar bagaimana cara menggunakan kuasa. Demi kuasa itu yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Amin. Nah, kita bicara tentang kuasa, ya, menundukkan angin ribut. Kita lihat dalam Matius 8, mulai ayat 23. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut? Kamu jarang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Amin. Bisa bayangkan ya, ketika waktu itu Yesus sama-sama dengan muridnya, ya, naik perahu mau ke seberang. Ya, kita lihat di ayat ke-27. Ya. Dikatakan di sini, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, orang apakah orang ini? Mereka heran. Yesus ini orang apa tuh? Kok angin ribut itu taat pada dia? Disuruh diam ya diam itu. Ya, taat. Jadi ketika dia perintahkan untuk angin ribut itu diam, mereka diam. Bahkan dikatakan tenang sekali. Ya. Ada kuasa yang membuat angin ribut itu taat. Jadi di sini dikatakan angin ribut ini tidak cuma sekedar angin ribut. Dikatakan di situ angin ribut ini mengamuk. Siapa yang pernah melihat angin ribut mengamuk? Siapa yang pernah melihat tetangga kita ngamuk? Siapa yang pernah ngamuk? Ya kan? Nah, di sini sering. Ya. Nah, ketika diam, mereka diam tenang. Ada kuasa, ya, untuk membuat mereka tenang. Ya. Angin yang kencang, angin ribut ini kira-kira menimbulkan apa? Kebaikan, menimbulkan damai sejahtera, atau menimbulkan kerusakan? Kalau angin ribut kita lihat di TV ya. Ketika ada angin ribut, saya pernah tahun berapa itu ya, di Jogja itu sepanjang selokan Mataram itu, yang daerah timur, itu pohonnya sampai tercabut semua, pohon besar-besar, merata itu. Ya. Gara-gara angin puting beliung, angin ribut itu pohon-pohon besar itu pada tercabut dari akarnya, tidak cuma patah, tidak cuma itu, tercabut dari akarnya. Ya. Betapa kuatnya angin ribut itu. Ya. Nah, menimbulkan kerusakan, ada arus yang kuat, ya, yang ditimbulkan. Ada kuasa yang jahat yang dapat dibinasakan. Ya. Jadi kalau ada angin ribut, orang merasa apa? Yang dirasakan itu angin ribut ya, ya, gitu. Enggak ya? Takut pasti. Enggak tenang, tidak damai sejahtera. Ya. Ada kuasa yang jahat yang dapat membinasakan. Orang takut binasa oleh karena angin itu. Rumah-rumah beterbangan, sapi beterbangan, ya kan? Apalagi kita, ya, yang ideal, gitu ya. Tapi nggak ada yang pas. Selama ini saya nggak pernah terangkat angin.
Ya. Tapi kalau naik motor di badan Bali agak oleh pernah berkali-kali kan. Nah, kadang-kadang air ribut ini mampu membuat kita menyeret ke arah lain, ke tujuan lain. Ya. Bisa membawa perahunya yang ditumpangi murid sama Yesus ini ke arah lain bisa. Ya. Atau malah lebih cepat sampai. Nah, sampai kemana? Ya. Saya suka godain sama kakak saya waktu kemarin naik kapal ke Tobilu itu. Anginnya kenceng, kita lagi ya, iya. Semoga anginnya lebih kenceng, lebih cepat nyampe. Nah, dia angin ribut ini bisa membelokkan kita ke tujuan lain. Tadinya kita pengen tidur, ada angin ribut, kita bangkit pergi menjauh. Benar nggak? Ya kan? Tadinya kita mau ke arah selatan, gara-gara di arah selatan ada angin ribut, kita nggak jadi pergi atau ke arah lain. Ya. Air ribut membuat segala sesuatu rencana-rencana ilahi itu rusak dalam hidup kita. Ya. Nah, dan itu bukan dari Tuhan. Ini kejadian ini jelas banget. Di sini kelihatan ini jelas banget bahwa kejadian ini bukan dari Tuhan. Amin. Ya. Karena apa? Tuhan tidur. Dia enggak di sini ya, karena Tuhan mengizinkan angin, bahkan dia suruh angin dia. Jadi angin ribut bukan dari Tuhan. Amin. Amin. Ya, jangan sampai kita berprasangka negatif sama Tuhan Yesus. Oh ya, ini badai ini, angin ribut ini diizinkan atau terjadi supaya saya diingatkan, supaya sadar. Tidak seperti itu. Ya, Tuhan cukup dengan firman-Nya untuk membuat kita baik, untuk membuat kita sadar. Ya, cukup dia dengan kasih-Nya. Amin. Ya. Nah. Lalu kapan ini kita bisa merasakan mengalami badai? Ya. Kita lihat di ayat 23. Ayat 23. Dikatakan seperti itu, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah ini ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya atau tinggal? Mengikutinya. Artinya apa? Badai ini terjadi justru ketika kita menjadi murid Kristus. Justru ketika kita bersama-sama dengan Kristus. Ya. Badai ini terjadi, bisa terjadi dia enggak pandang kita bersama dengan Kristus atau enggak. Tapi ketika kita bersama dengan Kristus, badai ini semakin akan kita rasakan. Ya. Di saat kita lahir baru, kita berganti identitas diri kita. Saat itu juga dunia tidak berpihak dalam hidup kita. Amin. Ya. Ini kenyataan, realita. Karena apa? Karena kita dikatakan bukan dari dunia lagi, tetapi kita dari atas, dari surga. Ya. Nah, saat itu dunia tidak berpihak pada kita lagi. Kita sedang melawan arus dunia. Itulah badai. Itulah angin ribut. Ya. Hari ini, ya, sejak kita lahir baru, kita akan terus melawan arus dunia ini. Ya. Jadi kalau sampai tidak terjadi apapun dalam hidup kita, tenang-tenang aja, semuanya baik-baik saja, ya waspada. Jangan-jangan kita lagi ada di dalam arus dunia. Jangan-jangan kita lagi sepakat dengan arus dunia. Ya. Nah, padahal kita semua menginginkan tenang, damai sejahtera. Amin. Ya kan? Bagaimana caranya dengan damai sejahtera itu? Ya, dengan adanya angin ribut itu, kita tetap tenang dan bisa tidur seperti Yesus. Ya. Nah, Yesus ketika ada badai, kira-kira tahu nggak sih? Badainya bahasa semua pasti kena kekapil air, piak-piak. Tapi dia pasti tidur. Ya. Jadi kita akan lihat bagaimana seringkali kita memandang Yesus di saat ada badai. Matius 8 ayat 24. Ya, ayat 24-nya. Sekonyong-konyong mengamuklah air ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus dikatakan apa? Tidur.
Badai sering terjadi tiba-tiba. Ya. Dia seperti angin ribut, seperti tiba-tiba mau dibujuk sekonyong-konyong ada keributan, ada kerusakan, ada arus yang kuat yang melawan kita. Ya. Kadang-kadang kita nggak pernah siap. Ya, kita panik, kita takut, merasa tertekan, kita merasa tertindas, benar nggak? Ya, merasa tidak berdaya, seperti tidak ada jalan keluar dan sebagainya. Ya. Dan seringkali kita merasa Tuhan tidur. Seringkali kita merasa Tuhan tidak peduli sama kita. Seringkali kita merasa Tuhan kok cuek ya, atau mungkin nggak ada Tuhan di sekitar kita. Ya. Kita dibiarkan menghadapi semua itu sendirian. Itu yang seringkali kita alami. Siapa yang sering mengalami itu? Ketika ada badai, ada masalah, kok rasanya kok sendirian ya? Tuhan kok nggak tolong ya? Tuhan kok nggak dengar ya? Makanya seringkali orang berdoa supaya doa ini kita ini didengar oleh Tuhan. Jangan-jangan dia kira Tuhan tidur. Supaya doa kita ini didengar oleh Tuhan, supaya Tuhan terbangun, supaya Tuhan bertindak. Jangan-jangan orang yang berdoa ini punya prasangka bahwa Tuhan tidak memperhatikan dia, bahwa Tuhan cuek, Tuhan tidur ketika ada badai. Ya, nah jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Amin, amin. Ya, jadi kalau kita ini ada badai dan kita tahu Tuhan tidur dengan damai, haruslah apa? Kita seperti dia, tetap damai. Amin. Ya, jangan nggak ngaruh gitu. Kalau badai kayak apa aja nggak ngaruh dalam hidup kita. Ya, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Karena roh kita ini terus menghasilkan damai sejahtera. Roh kita ini terus menghasilkan sukacita. Roh kita ini terus menghasilkan kebaikan demi kebaikan. Buah-buah roh itu terus dihasilkan. Mau ada badai mau enggak. Itu keputusan kita. Mau panik, mau takut, atau mau tidur, atau mau tenang. Amin. Ya. Nah, Yesaya 25 ayat 4. Jangan dibaca. Yesaya 25 ayat 4. Bacanya harus lebih keras daripada itu. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Amin. Amin. Ya, apa yang seperti angin ribut di musim dingin loh ini. Jadi udah musim dingin, tak demen, ada angin ribut lagi, sembribit, nggak cuma sembribit, ada angin ribut, anginnya dingin banget. Itu terasa kita tuh rasanya beku sekali, rasanya kita nggak bisa apa-apa gitu. Ya. Yang dikatakan apa? Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Hati-hati, ya. Angin ribut jangan kita bayangkan, ya boleh itu natural, ya kan? Angin ribut, angin topan, angin badai. Tetapi di sini katakan sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Hati-hati, ya. Artinya apa? Jangan sampai timbul amarah di dalam hidup kita. Karena itu bisa apa? Bisa menjadi angin ribut. Begitu juga ketika kita menghadapi amarah orang-orang yang sombong, ya. Jangan sampai kita kehilangan sejahtera. Amin. Kita punya kuasa di situ. Ya. Kuasa untuk tenang, untuk damai, ya. Untuk tidur ketika ada orang marah-marah. Jangan tidur tambah marah-marah lagi ya. Tidur terus, ya. Bangun lagi, tidur lagi ya. Yakobus 1 ayat 20. Hati-hati, ya kan? Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Hati-hati, kalau kita marah, amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Walaupun kita marah demi kebenaran. Hati-hati.
Ya, waspada, tetap bisa mengendalikan diri di saat kita marah. Marah manusiawi. Amin. Semua orang bisa marah. Tetapi mulai kendalikan diri supaya kemudian kita tidak meningkat menjadi kesombongan. Ya, tidak meningkat menjadi kita menindas seseorang. Ya. Karena bagi orang lain yang kita marahin itu seperti air ribut. Ya. Nah, hati-hati. Ya. Jadi yang dimaksud di sini kuasa untuk menghentikan badai, angin ribut, segala sesuatu yang menekan arus duniawi ini, kemarahan orang yang sombong, itu termasuk di dalamnya. Ya, jangan kehilangan damai sejahtera. Tetap tenang, amin. Tetap tenang. Ya, kalau nggak bisa tenang tidur nggak apa-apa. Ya, walaupun pura-pura tidur. Ya, tetapi apa? Kendalikan diri kita. Amin. Karena apa? Kita punya buahnya. Kita sudah punya buah roh, bisa mengendalikan diri. Jadi pakai buah roh itu. Ya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Matius 8 ayat 25 sampai 26 ya, 25-26 selanjutnya dikatakan sini. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ya, mulai datang pada Tuhan. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ya, lalu bangun Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Teduh sekali. Amin. Jadi yang pertama dilakukan adalah apa? Datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada hantu, tambah marah lagi. Ya. Datang kepada Tuhan, bangunkan dia, artinya bukan Yesus ini nggak tahu apa-apa, bukan seperti itu. Artinya apa? Mulai kita tidak menambah emosi, kita tidak panik, kita tenang dengan menyadari bahwa Yesus itu ada bersama dengan kita dan dia tetap damai sejahtera, dia tenang dan dia tidak pernah membiarkan kita nanti akan celaka. Amin. 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 Ya, kalau Yesus menyertai kita, tenang. Kita harus bersikap seperti dia. Ya. Sadari bahwa Yesus selalu ada bersamamu, satu perahu dengan dia, sedang berjalan bersama-sama dan sedang menuju tujuan bersama-sama dengan dia. Sadari itu. Amin. Ya, itu harus apa ya? Ketika badai datang, kita sadar, oh ya, aku berjalan sama Tuhan, tenang aja. Ya, aku tidak pernah ditinggalkan dia. Walaupun sepertinya dia tidur, tapi dia tidak pernah pergi ke perahu yang lain. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Ya, bangun kepercayaan kita kepada Tuhan walaupun seolah-olah dia tidur. Ya, artinya apa? Kita tetap percaya. Amin. Segala sesuatu yang terjadi di luar prasangka kita, di luar dugaan kita, di luar perhitungan kita, bahkan di luar kontrol kita harus tetap percaya. Amin. Ya, bahwa dia tetap memberikan kita damai sejahtera. Dia tetap ada bersama kita tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia juga tidak bisa meninggalkan kita. Amin. Karena dia sudah menyatu dengan kita. Yang ketiga, gunakan kuasa melalui perkataanmu. Gunakan kuasa itu, ya, mulai perkataan. Ya. Karena kita tahu, oh ya, Yesus ada di dalam hidupku, kuasanya ada di dalam hidupku. Saat ini seperti Yesus yang waktu itu menyuruh badai diam, dengan perkataanku aku menyuruh badai itu. Dengan perkataanku menyuruh angin itu diam. Dengan perkataanku aku menyuruh masalah itu tenang. Amin. Amin. Ya. Kuasa sudah ada pada kita. Kuasa yang sama yang dipakai oleh Yesus untuk membuat air ribut itu tenang. Ya, jadi lakukan aja. Belajar, mulai belajar apa. Yang langsung bisa, ya. Tapi sederhananya sudah tahu. Amin. Ya, simple, sederhana caranya. Cuma nggak gampang juga, gitu. Ya, perlu belajar, perlu membiasakan diri. Ya. Nah,
Yesaya 32 ayat 1 sampai 4. Yesaya 32 ayat 1 sampai 4. Silakan dibaca. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perlindungan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Amin. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Siapa? Yesus. Ya, dia memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Amin. Siapa pemimpin-pemimpin? Kita. Amin. Ya, kita dijadikan Tuhan oleh karena kita sudah mendapat kebenaran Dia, ya, kebenaran raja. Maka kita dikatakan imamat yang rajani. Amin. Imam yang tahu kebenaran, yang di dalam kebenaran, dan yang melakukan kebenaran. Yang rajani, yang memimpin, yang memerintah. Ya. Dan mereka masing-masing seperti tempat perteduhan. Kita akan menjadi tempat perteduhan, tempat perlindungan terhadap air ribut. Jadi kalau ada air ribut, jangan cari perlindungan. Tetapi kita ini ada tempat perlindungan. Amin. Karena yang punya kuasa adalah kita. Yang punya kuasa adalah kita ini, yang adalah pemimpin-pemimpin di dalam kebenaran. Dan orang-orang akan datang ke tempat kita untuk mereka dilindungi dari segala air ribut, dari segala amarah, dari segala arus-arus dunia ini, ya, dari segala sesuatu yang menekan hidup mereka. Amin. Ya. Jadi mulai sadari bahwa kita ini punya kuasa, dan dampak kuasa itu sangat besar sekali. Ya, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Naungan batu yang besar di tanah yang tandus artinya apa? Dia melindungi setiap orang dari kehausan, dari panas terik. Ini kita. Kuasa yang kita. Ya. Seperti aliran air di tempat yang kering. Jadi inilah apa ya? Tuhan jadikan kita seperti ini supaya apa? Supaya orang datang ke tempat kita untuk mereka menerima air kering, untuk mereka disegarkan. Amin. Untuk mereka teduh, untuk mereka damai sejahtera bersama-sama dengan kita. Ya, di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidaklah yang tertutup. Jadi air ribut itu membuat mata orang jadi gelap. Ya, nggak ngerti jalannya, mereka panik. Ya. Ini bagian kita, karena yang punya kuasa kita. Dan telinga-telinga orang yang mendengar akan memperhatikan. Yang mereka panik, suruh dengar nggak bisa dengar, ya kan? Dia tidak pernah mendengar tentang kebenaran. Dengan adanya kita yang punya kuasa yang menenangkan mereka dari badai, dari masalah, dari hal ribut mereka, sehingga mereka bisa dengar kebenaran, sehingga mereka bisa dihiburkan. Amin. Mereka bisa dikuatkan. Ya. Hati orang-orang yang terbuka itu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Amin. Sehingga mereka tidak panik. Ya. Mereka bisa berbicara, mereka bisa mendengar, mereka bisa tenang dalam mempertimbangkan segala sesuatunya. Itulah kuasa yang kita punya untuk meredakan air ribut. Ya. Sehingga air ribut, segala air ribut itu akan tenang sekali. Amin. Amin. Ya, mulai hal yang sederhana ini kita praktekkan. Tidak gampang memang.
ya. Tetapi kita sudah tahu kebenarannya, ayo kita praktekkan. Ya, ketika terjadi keributan, kita tahu, oh ya, aku ini tempat yang teduh bagi orang-orang itu. Aku harus menenangkan mereka. Aku harus memberikan mereka damai sejahtera, memberikan mereka kekuatan, mengajak mereka datang pada Tuhan. Ayo, aku doakan minimal seperti itu, dan itu pengaruhnya luar biasa banget. Ya. Engkau lagi mengalami apa? Tanya aja. Kamu mau tak doakan? Ya, ada yang doakan. Amin. Ya. Banyak orang yang hari ini mengalami air itu, mengalami badai. Ya, apalagi hari-hari seperti ini. Ya. Bagian kita tidak takut, tidak lari dari air ribut. Bagian kita apa? Kita punya kuasa, kita membuat tenang air ribut itu. Ya, sehingga mereka melihat kuasa itu dalam hidup kita. Amin. 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 Diberkati dengan ini semua. Amin.